إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadirin jamaah, kertas lembaran yang dibagikan mohon diamalkan ya, dalam kondisi kita yang penuh kekhawatiran, kecemasan ya, untuk membentengi diri kita agar terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu diajarkan dari Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali untuk ya mengamalkan ayat kursi. Awalnya mengamalkan ayat kursi sebelum membaca doa tersebut. Kata Nabi, kalau kau ingin hajat kau tercapai, bacalah ayat kursi. Setelah kita mau bacanya pada sholat, mau tidur, lagi santai dalam keadaan bersih, berwudu, ya kita baca hajat kita, ya mudah-mudahan dikabul, ya. Lalu kata Nabi, dan ucapkanlah ini doa, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hayyu ya Qayyum, yang Maha hidup, ya, dan lagi Maha berdiri sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Birahmatika, dengan rahmat-Mu lah, astaghith, aku mohon perlindungan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku. Kita minta diperbaiki keadaan kita, ya. Wa farrij hammi, dan lapangkanlah atau lepaskanlah ya kekhawatiranku, kecemasanku. Lalu kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap, membuka ya hal-hal yang membuat kita ini cemas, dan Allah lapangkan segala kesulitan kita. Dan yang terakhir, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Ya, apalagi dalam kondisi meriang, takut si Covid, ya. Lagi meriang takut si Covid. Jangan Covid nih gua nih, jangan. Ya, kan emang gitu katanya. Meriang, batuk, pilek, ya, panas dan lain-lain. Tetap kita berikhtiar berobat dan mengamalkan doa atau wiridan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ilmu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita membaca kitab Muqaddimah Mukasyafatus Saja, sarah dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab aku mengarang diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillah di dalam karangan-karangan kitab ulama itu ada ya hal yang ditakdirkan. Yaitu apa yang ditakdirkan? Mu'allifu Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditakdirkan dibuang. Mu'allifu, aku mengarang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha min ibadihi li ada'i afdalit ta'at.
Syekh Nawawi melanjutkan setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan Alhamdulillah, pujian milik Allah, alladzi waffaqa, yang telah memberikan taufik, man yasha, kepada yang Dia kehendaki, min ibadihi, di antara termasuk hamba-hambanya, untuk dapat adai menunaikan afdhalut ta'at, sepaling afdolnya ketaatan. Jadi kata pengarang, Allah yang memberikan taufik kepada yang Dia kehendaki. Jadi taufik itu dikasih sesuai kehendak Allah. Kalau Allah memberikan taufik kepada kita, kita berarti yang dikehendaki dapat, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dikasih taufik kepada hambanya yang Dia kehendaki adalah orang yang dapat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena pengertian dari li'adai afdhalit ta'at adalah nuntut ilmu atau mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu adalah sepaling utamanya ketaatan. Ngaji, amal ngajar, lalu ngamalin ilmu, itu adalah sepaling utamanya ketaatan, sepaling tingginya bentuk ketaatan. Kita hadir di sini berarti kita termasuk bagian yang dikehendaki Allah. Alhamdulillah. Kemudian Allah juga yang berikan taufik sehingga orang yang dapat bisa hadir menuntut ilmu dan bisa ngajarin juga, sehingga dia bisa berusaha dengan usaha yang paling sempurnanya kebahagiaan, sepaling sempurnanya kenikmatan, kesenangan. Kenapa? Karena ilmu yang didapat, ilmunya diamalkan. Ilmunya itu bagian dari sepaling sempurnanya kebahagiaan. Jadi banda kekayaan orang bukan ukuran bahagia. Ini kita udah sepakat. Ada banyak orang yang kelihatannya berduit, hidupnya mewah, tapi masih banyak mereka banyak yang kebingungan, banyak yang rasa takutnya, ada cemas, bahkan suami sibuk, istri sibuk, akhirnya anak tidak diperhatikan. Akhirnya anaknya apa? Mencari kebebasan di luar. Ini contoh bahwa kebahagiaan itu tidak dilihat dari banda ataupun harta seseorang. Kata Syekh Nawawi, orang yang dikatakan paling sempurnanya bahagia, orang itu bisa berusaha dari ilmu yang diamalkan, walaupun sedikit. Wiridan yang dapat dari majelis dibaca. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Kemudian pengarang mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Jadi ini persaksian seorang pengarang yang menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang dimana Allah bersifat semuanya, sifatnya itu sempurna secara global, yang tak terbatas kesempurnaan Allah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat, dan aku bersaksi bahwasanya
pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad, seorang hambanya Allah, seorang utusannya Allah. Siapa beliau? Afdalul makhluqat. Ya, ini afdalul dan jadi badal, ya, atau jadi khobar, ya, dari sayyidana, dari khobar anna. Anna itu, ya, isim yang menasabkan, huruf yang menasabkan isim annanya sayyidana. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Ini nahunya, Pak. Anna sayyidana, penghulu kita, Muhammadan ini adalah badal dari sayyidana. Khobar anna yang mana? Afdalul makhluqat, yaitu seorang yang paling utamanya segala makhluk. Jadi Nabi Muhammad, kata pengarang, sepaling utamanya makhluk. Berarti kalau ada makhluk, semuanya ada di ranking pertama itu Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayra. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salamnya atasnya. Siapanya? Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, dan juga atas sahabat-sahabatnya, al-anjumin nayrat, yaitu sebagai bintang-bintang yang terang, bintang-bintang yang bercahaya. Itu sahabat-sahabat Nabi. Salatan wa salama daimaini madamatil ardu was samawat, sebagai bentuk salawat dan salam yang selama-lamanya selalu diberikan Allah, ya, selama masih ada langit dan bumi. Salawat dan salam itu nggak boleh kita hentikan, nggak boleh kita bosankan, ya, capekin dalam bersalawat kepada Nabi. Nggak ada istilah capek selama masih ada langit dan bumi. Maksudnya apa? Selama belum kiamat, terus aja kita salawat yang diajarkan oleh pengarang dalam mengarang karangannya ini. Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, serta syahadat dan salawat, beliau katakan, fayaqulul abdul fakiru al-muttarru li rahmati rabbih al-alimil khabir. Maka berkata seorang hamba, pengarang nih Syekh Nawawi mengucapkan dirinya sebagai seorang hamba yang fakir, al-muttarru, fakir yang sangat butuh, ya, karena bagi rahmat Tuhannya. Beliau begitu sangat tawadunya, seorang ulama yang hebat, ya, masih dikatakan beliau seorang yang fakir, yang sangat mendesak kebutuhannya ini kepada rahmat Tuhannya, yaitu Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, al-khabir, dan Maha meneliti. Al-alim mengetahui, al-khabir Maha teliti. Likasratit taksiri wal masawi, karena banyaknya kekurangan dan kesalahan. Beliau mengakui dirinya banyak kekurangan dan kesalahan. Abu Abdul Mukti, siapa tuh yang mengatakan tadi? Dijelaskan oleh beliau, Abu Abdul Mukti. Ini apa? Kunyah. Nama orang kalau pakai Abu disebutnya kunyah. Kunyahnya Syekh Nawawi Abu Abdul Mukti. Ya, ayahnya Abdul Mukti. Ini namanya kunyah. Karena dalam sejarah Syekh Nawawi punya anak banyak. Banyak. Di antaranya Abdul Haq. Terus Abdul Mukti. Ini sebenarnya sih bukan anak dari yang memang langsung, tapi anak dan cucu dari anaknya. Saya sebut cucu dari anaknya. Bahkan keturunannya ada yang di Surabaya, di Masjid Sunan Ampel. Kalau
Kalau kita ziarah Wali Songo, Sunan Ampel itu banyak kiai-kiainya dari keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani sampai Surabaya. Karena waris Syekh Nawawi ini ya keturunan dari Sultan Hasanuddin Al-Bantani, raja pertama Banten. Dan beliau Sultan Hasanuddin adalah cucunya Sunan Gunung Jati, cucu anak dari Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya, ya, bagian berkahnya karena menyebut wali-wali Allah. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i mazhaban Al-Bantani ikliman tanaro mansa'al wadaron ghafarallahu dzunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Nama aslinya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, gelarnya dipanggilnya Al-Jawi karena dulu ulama-ulama Nusantara yang hebat-hebat di Mekah disebutnya Al-Jawi, dikenalnya Jawi di Mekah, di Jazirah Arab pada saat itu masih wilayah Jazirah, masih wilayah ya sebelum sekarang ini ya, dulu dikuasai oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hijaz disebutnya dulu ya, Imam Syekh Nawawi termasuk ulama ya yang hebat di daerah Hijaz. Al-Jawi Asy-Syafi'i yaitu ulama yang memajak Syafi'i ya. Al-Bantani ikliman daerahnya daerah Banten. Tanara mansaan tempat tinggalnya di Tanara. Daron dan rumahnya. Ghafarallahu dzunubah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Wa satara fid daraini uyubah, dan Allah tutup aib-aibnya baik di dunia dan di akhirat. Jadi beliau begitu sangat tawadu ya, berharap mohon ampun atas dosa-dosanya. Apalagi kita ya, harus lebih dari beliau dalam harapan minta ampunnya kepada Allah. Beliau ini luar biasa. Hadhihi ta'idatun nafi'atun insyaallah ta'ala ala muhtasari al-mulaqabi bi safinatin najah fi usuluddin wal fiqhi lisyaikh al-alim al-fadil Salim bin Sumail al-Hadrami ikliman wal Batawi. Ini ta'idat ini karangan-karangan yang beliau tulis, nafi'atun yang bermanfaat insyaallah. Beliau tambahin kata-katanya dengan insya. Jadi beliau ngarang kitab Kasifatus saja penjelasan dari Safinatun Najah alal mukhtasari, di mana yang dikarang oleh beliau ya dari kitab matan yang ringkas yang dikasih nama Safinatin Najah. Safinatin Najah ini ya matannya ya, matan itu ya belum begitu gamblang penjelasan, dijelaskan secara gamblang, secara terperinci kitab Safinatun Najah oleh Syekh Nawawi, namanya Kasifatus saja. Siapa yang ngarang Safinatun Najah? Di mana kitab tersebut di dalamnya membahas pokok-pokok agama, tauhid, akidah, itu Safinatun Najah. Serta ada dalam kitab itu tersebut dalam masalah fikih. Siapa yang mengarang? Asy-Syaikh Al-Alim, orang yang ahli agama, Al-Fadil, yang banyak keutamaannya, yaitu Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami ikliman wal Batawi. Namanya Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami ini nama daerah Hadramaut. Hadramaut, di mana Hadramaut? Yaman. Tetapi ya, wal Batawi tinggalnya, wafatnya di Betawi. Masya Allah. Kemuliaan buat tanah Betawi. Ada ulama besar yang mengarang kitab yang ringkas, yaitu Safinatun Najah,
ya, yang saya pernah dapat dari Kiai Jamal bahwa beliau tentunya di Masjid Tanah Abang. Ayo kita jalan sama. Habis itu lanjut kepada Habib Kuncung. Insyaallah. Ayo Bang. Berarti udah dapatnya. Depan Tanah Abang, Masjid Tanah Abang itu bukan makmur ya. Dia sebelum pasar. Lalu ke Habib Kuncung, Habib saya Jabir sono Tangerang dulu saya Jabir. Ya, ke Habib Munzir, kemudian ke Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf yang kemarin meninggal. Ini kemudian orang Betawi, ya, ulama dari Hadramaut, makamnya di Nawwarallahu dorihahu, semoga Allah kasih cahaya kuburannya. Tatamama, ya, tutammimu masailahu, yang dapat takidat ini, karangan ini dapat menyempurnakan masalah-masalahnya. Tutammimu masailahu. Jadi karangan Syekh Nawawi ini diharapkan bisa dapat menyempurnakan persoalan. Watafuk muskilah, dapat menghilangkan kesulitan. Ya, jadi tujuannya dikarang penjelasan dari kitab yang asli yaitu Safinah dengan dikasih penjelasan oleh Syekh Nawawi namanya Kasyifatus saja. Tujuannya adalah dapat menghilangkan kemuskilan. Wa tufassilu mujmalahu, dan dapat merincikan yang mujmal. Yang tadinya secara global dirincikan oleh beliau secara gamblang. Wadohtuha, aku berikannya, aku letakkannya, litakuna tazkiratan li nafsi, tujuannya lagi untuk menjadi pengingat untuk diriku. Jadi Syekh Nawawi ini lagi-lagi beliau Masya Allah tawaduk luar biasa. Mengarang kitab tujuannya untuk ingetin dirinya. Walil qasirina misli, dan juga untuk orang-orang yang apa? Lalai, qasirin, yang penuh kekurangan. Misli, seperti aku. Sandarkan ya kata-kata kekurangan, kelalaian, maka kata-kata misli, seperti aku. Padahal Masya Allah beliau ya penuh dengan kealiman, kezuhudan, kewaraan, min abna'i jinsi, bisa menjadi ya membawa manfaat anak-anak ya, anak keturunannya, bisa membawa manfaat buat anak-anak keturunannya. Wasamma itulah Kasyifatas saja, aku kasih nama kepadanya, menamakannya yaitu akan kitab Kasyifatus saja, ya, itu Kasyifah fi syarhi Safinatin Najah, dalam menjelaskan Safinatin Najah, kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang kuburannya di Betawi jemaah sekalian. Mudah-mudahan ya dengan dibacakan muqaddimah ini ya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ulama yang begitu sangat dibanggakan oleh kita, karena dari beliaulah banyak ulama-ulama Nusantara, banyak ulama-ulama yang lahir atau menuntut ilmu, menggali ilmu dari beliau ya, sampai kepada kita dapat kita rasakan ilmu tersebut dari guru-guru kita yang juga ya sampainya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dan kita punya keturunan yang alim, keturunan yang soleh, keturunan yang wara ya, karena kecintaan kita kepada ulama. Syekh Nawawi sendiri ya punya karangan ini berharap karena pengen
nanti dikumpulkan, dibangkitkan bersama ulama. Tuh, itu harapan beliau mengarang kitab karena kecintaannya terhadap ulama. Nah, kita juga harus begitu. Tapi kita nggak bisa ngarang kitab. Gimana caranya untuk kita mencintai ulama agar kita dibangkitkan bersama mereka? Nggak banyak-banyak, nggak susah-susah, ya. Ikuti majlis-majlis ilmunya, duduk bersama, ya, duduk bersama. Dengan begitu akan terbukti didapatkan oleh kita, di mana Nabi bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan ya diberikan kemampuan untuk terus ya menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan. Ya, bukan hanya kita yang merasakan, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita akan dapat merasakan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ya Allah kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran thayyiban mubaraka. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid-din. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina minal ulama'il 'amilin wal mukhlasin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhayr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, karena biasanya kita udah masuk bulan-bulan ini selalu menginstruksikan penyelenggaraan haul karena kondisi begini, ya, kondisi yang masih mengkhawatirkan. Saya tetap ya majlis kita bikin haul, cuman nggak kayak tahun-tahun lalu. Kebetulan ya saya lihat kalender Jumadil akhir beliau meninggal, hitungan kalender Islam Jumadil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Hadirin jamaah, kertas lembaran yang dibagikan mohon diamalkan ya dalam kondisi kita yang penuh kekhawatiran, kecemasan ya, untuk membentengi diri kita agar terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu diajarkan dari Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali untuk ya mengamalkan ayat kursi. Awalnya mengamalkan ayat kursi sebelum membaca doa tersebut.
Kata Nabi, kalau kau ingin hajat kau tercapai, bacalah ayat kursi. Setelah kita mau bacanya pada sholat, mau tidur, lagi santai dalam keadaan bersih, berwudu, ya kita baca hajat kita, ya mudah-mudahan dikabul, ya. Lalu kata Nabi, dan ucapkanlah ini doa, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hayyu ya Qayyum, yang Maha hidup, ya, dan lagi Maha berdiri sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Birahmatika, dengan rahmat-Mu lah, astaghitsu, aku mohon perlindungan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku. Kita minta diperbaiki keadaan kita, ya. Wa farrij hammi, dan lapangkanlah atau lepaskanlah, ya, kekhawatiranku, kecemasanku. Lalu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, membuka, ya, hal-hal yang membuat kita ini cemas, dan Allah lapangkan segala kesulitan kita. Dan yang terakhir, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita, ya. Apalagi dalam kondisi meriang, takut si COVID, ya, lagi meriang takut si COVID, jangan COVID nih gua nih, jangan, ya, kan emang gitu katanya, meriang, batuk, pilek, ya, panas dan lain-lain. Tetap kita berikhtiar berobat dan mengamalkan doa atau wiridan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ilmu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membaca kitab Muqaddimah Mukasyafatus Sajjad, sarah dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab aku mengarang, diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillah di dalam karangan-karangan kitab ulama itu ada, ya, hal yang ditakdirkan. Yaitu apa yang ditakdirkan? Mu'allifu Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditakdirkan dibuang. Mu'allifu, aku mengarang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha min ibadihi li adai afdalit ta'at. Syekh Nawawi melanjutkan setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan Alhamdulillah, pujian milik Allah, alladzi waffaqa, yang telah memberikan taufik, man yasha, kepada yang Dia kehendaki, min ibadihi, di antara, ya, termasuk hamba-hambanya, untuk dapat adai, menunaikan afdhalut ta'at, sepaling afdolnya ketaatan. Jadi kata pengarang, Allah yang memberikan taufik kepada yang Dia kehendaki. Jadi taufik itu dikasih sesuai kehendak Allah. Kalau Allah memberikan taufik kepada kita, kita berarti yang dikehendaki dapat, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih dikasih taufik kepada hambanya yang Dia kehendaki adalah orang yang dapat
menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena pengertian dari li'adai afdhalil ta'at adalah nuntut ilmu atau mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu adalah sepaling utamanya ketaatan. Ngaji, ya, amal ngajar, lalu ngamalin ilmu, itu adalah sepaling utamanya ketaatan, sepaling tingginya bentuk ketaatan. Kita hadir di sini berarti kita termasuk bagian yang dikehendaki Allah. Alhamdulillah. Kemudian Allah juga yang berikan taufik sehingga orang yang dapat bisa hadir nuntut ilmu dan bisa ngajarin juga, sehingga dia bisa berusaha dengan usaha yang paling sempurnanya kebahagiaan, sepaling sempurnanya kenikmatan, kesenangan. Kenapa? Karena ilmu yang didapat, ilmunya diamalkan. Ilmunya diamalkan, itu bagian dari sepaling sempurnanya kebahagiaan. Jadi banda kekayaan orang bukan ukuran bahagia. Ini kita udah sepakat. Ada banyak orang yang kelihatannya berduit, ya, hidupnya mewah, tapi masih banyak, ya, mereka banyak yang kebingungan, ya, banyak yang rasa takutnya, ada cemas, bahkan, ya, suami sibuk, istri sibuk, akhirnya anak tidak diperhatikan. Akhirnya anaknya apa? Mencari kebebasan di luar. Ini, ya, contoh bahwa kebahagiaan itu tidak dilihat dari banda ataupun, ya, harta seseorang. Kata Syekh Nawawi, orang yang dikatakan paling sempurnanya bahagia, orang itu bisa berusaha dari ilmu yang diamalkan, walaupun sedikit. Wiridan yang dapat dari majelis dibaca. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Kemudian pengarang mengucapkan syahadat bahwasanya, ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Ya. Jadi ini persaksian seorang pengarang yang menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang dimana Allah bersifat semuanya, sifatnya itu sempurna secara global, ya, yang tak terbatas kesempurnaan Allah yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Dan aku bersaksi bahwasanya pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad, seorang hambanya Allah, seorang utusannya Allah. Siapa beliau? Afdhalul makhluqat. Ya, ini afdhalu tidak jadi badal, ya, atau jadi khobar, ya, dari sayyidana, dari khobar anna itu, ya, isim yang menasabkan, huruf yang menasabkan isim annanya sayyidana, tansibul isma wa tarfaul khobar. Ini namunya, Pak. Anna sayyidana, penghulu kita, Muhammadan ini adalah badal dari sayyidana. Khobar anna yang mana? Afdhalul makhluqat, yaitu seorang yang paling utamanya segala makhluk. Jadi Nabi Muhammad, kata pengarang, sepaling utamanya makhluk. Berarti kalau ada makhluk, semuanya ada di ranking pertama itu Rasulullah SAW.
wasallam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayrat. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salamnya atasnya. Siapanya? Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, dan juga atas sahabat-sahabatnya, al-anjumin nayrat, yaitu sebagai bintang-bintang yang terang, bintang-bintang yang bercahaya. Itu sahabat-sahabat Nabi. Salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat, sebagai bentuk salawat dan salam yang selama-lamanya selalu diberikan Allah, ya, selama masih ada langit dan bumi. Salawat dan salam itu nggak boleh kita hentikan, nggak boleh kita bosankan, ya, capekin dalam bersalawat kepada Nabi. Nggak ada istilah capek selama masih ada langit dan bumi. Maksudnya apa? Selama belum kiamat, terus aja kita salawat yang diajarkan oleh pengarang dalam mengarang karangannya ini. Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah serta syahadat dan salawat, beliau katakan, fayaqulul abdul fakiru al-mutarru li rahmati rabbih al-alimil khabir. Maka berkata seorang hamba, pengarang nih Syekh Nawawi mengucapkan dirinya sebagai seorang hamba yang fakir, al-muttar, fakir yang sangat butuh, ya, karena bagi rahmat Tuhannya. Beliau begitu sangat tawadhunya, seorang ulama yang hebat, ya, masih dikatakan beliau seorang yang fakir, yang sangat mendesak kebutuhannya ini kepada rahmat Tuhannya, yaitu Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, al-khabir, dan maha meneliti. Al-alim mengetahui, al-khabir maha teliti. Likasratit taksiri wal masawi, karena banyaknya kekurangan dan kesalahan. Beliau mengakui dirinya banyak kekurangan dan kesalahan. Abu Abdul Mukti, siapa tuh yang mengatakan tadi? Dijelaskan oleh beliau, Abu Abdul Mukti ini apa, kunyah. Nama orang kalau pakai Abu disebutnya kunyah. Kunyahnya Syekh Nawawi Abu Abdul Mukti. Ya, ayahnya Abdul Mukti. Ini namanya kunyah. Karena dalam sejarah Syekh Nawawi punya anak banyak. Banyak. Di antaranya Abdul Haq. Terus Abdul Mukti. Ini sebenarnya sih bukan anak dari yang memang langsung, tapi anak dan cucu dari anaknya. Saya sebut cucu dari anaknya. Bahkan keturunannya ada yang di Surabaya, di Masjid Sunan Ampel. Kalau kita ziarah Wali Songo, Sunan Ampel itu banyak kiai-kiainya dari keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani sampai Surabaya. Karena waris Syekh Nawawi ini, ya, keturunan dari Sultan Hasanuddin Al-Bantani, raja pertama Banten. Dan beliau Sultan Hasanuddin adalah cucunya Sunan Gunung Jati. Cucu anak dari Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya, ya, bagian berkahnya, karena menyebut wali-wali Allah. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i mazhaban Al-Bantani ikliman tanaro mansa'an wadaron ghafarallahu dzunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Nama aslinya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, gelarnya dipanggilnya Al-Jawi karena dulu ulama-ulama Nusantara yang hebat-hebat di Mekah disebutnya Al-Jawi, dikenalnya
Jawi di Mekah, di Jazirah Arab pada saat itu, masih wilayah Jazirah, masih wilayah ya sebelum sekarang ini ya, dulu dikuasai oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hijaz disebutnya dulu ya, Imam Syekh Nawawi termasuk ulama ya yang hebat di daerah Hijaz. Al-Jawi, Asy-Syafi'i yaitu ulama yang bermadzhab Syafi'i ya. Al-Bantani Ikliman daerahnya daerah Banten. Tanara Mansaan tempat tinggalnya di Tanara. Daron dan rumahnya. Ghafarallahu dzunubah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Wa satara fid daraini uyubah, dan Allah tutup aib-aibnya baik di dunia dan di akhirat. Jadi beliau begitu sangat tawadu ya, berharap mohon ampun atas dosa-dosanya. Apalagi kita ya, harus lebih dari beliau dalam harapan minta ampunnya kepada Allah. Beliau ini luar biasa, Masya Allah. Hadhihi ta'idatun nafi'atun insyaallah ta'ala ala muhtasari al-mulaqabi bisafinatin najah fi usuluddin wal fiqhi lisyaikh al-alim al-fadil Salim bin Sumair al-Hadrami Ikliman wal Batawi. Ini ta'idat ini karangan-karangan yang beliau tulis, nafi'atun yang bermanfaat insyaallah. Beliau tambahin kata-katanya dengan insya. Jadi beliau ngarang kitab Kasifatus saja, penjelasan dari Safinatun Najah alal mukhtasari, di mana yang dikarang oleh beliau ya dari kitab matan yang ringkas yang dikasih nama Safinatin Najah. Safinatin Najah ini ya matannya ya, matan itu ya belum begitu gamblang penjelasan, dijelaskan secara gamblang, secara terperinci kitab Safinatun Najah oleh Syekh Nawawi, namanya Kasifatus saja. Siapa yang ngarang Safinatun Najah? Di mana kitab tersebut di dalamnya membahas pokok-pokok agama, tauhid, akidah, itu Safinatun Najah. Serta ada dalam kitab itu tersebut dalam masalah fikih. Siapa yang mengarang? Asy-Syaikh Al-Alim, orang yang ahli agama, Al-Fadil, yang banyak keutamaannya, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Ikliman wal Batawi. Namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ini nama daerah Hadramaut. Hadramaut, di mana Hadramaut? Yaman. Tetapi ya, wal Batawi, tinggalnya, wafatnya di Betawi. Masya Allah. Kemuliaan buat tanah Betawi. Ada ulama besar yang mengarang kitab yang ringkas, yaitu Safinatun Najah ya, yang saya pernah dapat dari Kiai Jamal bahwa beliau punya di Masjid Tanah Abang. Ayo kita jalan sama. Habis itu lanjut kepada Habib Kuncung. Insyaallah. Ayo Bang. Berarti udah dapatnya. Ke depan misalnya. Tanah Abang, Masjid Tanah Abang itu bukan makmur ya. Dia sebelum pasar. Lalu ke Habib Kuncung, Habib saya Jabir semua Tangerang dulu saya Jabir. Ya, ke Habib Munzir, kemudian ke Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf yang kemarin meninggal. Ini kemudian buat orang Betawi, ya, ulama dari Hadramaut, makamnya di Nawwarallahu dorihahu, semoga Allah kasih cahaya kuburannya. Tatamama ya, tutammimu masailahu, yang dapat takidat ini, karangan ini dapat menyempurnakan masalah-masalahnya. Tutammimu masailahu. Jadi karangan Syekh Nawawi ini
diharapkan bisa dapat menyempurnakan persoalan. Watafuk muskilah, dapat menghilangkan kemuskilan, kesulitan. Ya, jadi tujuannya dikarang penjelasan dari kitab yang asli yaitu Safinah dengan dikasih penjelasan oleh Syekh Nawawi namanya Kasyifatus saja. Tujuannya adalah dapat menghilangkan kemuskilan. Wa tufassiru mujmalahu, dan dapat merincikan yang mujmal. Yang tadinya secara global dirincikan oleh beliau secara gamblang. Wadoktuha, aku berikannya, aku letakkannya, litakuna tazkiratan li nafsi, tujuannya lagi untuk menjadi pengingat untuk diriku. Jadi Syekh Nawawi ini lagi-lagi beliau Masya Allah tawadu luar biasa, mengarang kitab tujuannya untuk ingetin dirinya, walil qasirina misli, dan juga untuk orang-orang yang apa? Lalai, qasirin, yang penuh kekurangan, misli seperti aku. Sandarkan ya kata-kata kekurangan, kelalaian, maka kata-kata misli seperti aku. Padahal Masya Allah beliau ya penuh dengan kealiman, kezuhudan, kewaraan, min abna'i jinsi, bisa menjadi ya membawa manfaat anak-anak ya, anak keturunannya, bisa membawa manfaat buat anak-anak keturunannya. Wasamma itulah Kasyifatas saja, aku kasih nama padanya, menamakannya yaitu akan kitab Kasyifatus saja. Ya, itu Kasyifah fi syarhi Safinatin Najah, dalam menjelaskan Safinatin Najah, kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang kuburannya di Betawi zaman sekalian. Mudah-mudahan ya dengan dibacakan muqaddimah ini ya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ulama yang begitu sangat dibanggakan oleh kita, karena dari beliaulah banyak ulama-ulama Nusantara, banyak ulama-ulama yang lahir atau menuntut ilmu, menggali ilmu dari beliau ya, sampai kepada kita dapat kita rasakan ilmu tersebut dari guru-guru kita yang juga ya sampainya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dan kita punya keturunan yang alim, keturunan yang soleh, keturunan yang warok ya, karena kecintaan kita kepada ulama. Syekh Nawawi sendiri ya punya karangan ini berharap karena pengen nanti dikumpulkan, dibangkitkan bersama ulama. Tuh, itu harapan beliau mengarang kitab karena kecintaannya terhadap ulama. Nah kita juga harus begitu, tapi kita nggak bisa ngarang kitab. Gimana caranya untuk kita mencintai ulama agar kita dibangkitkan bersama mereka? Nggak banyak-banyak, nggak susah-susah ya. Ikuti majlis-majlis ilmunya, duduk bersama ya, duduk bersama. Dengan begitu akan terbukti didapatkan oleh kita, di mana Nabi bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, orang itu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan ya diberikan kemampuan untuk terus ya menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan.
Ya, bukan hanya kita yang merasakan, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita akan dapat merasakan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ya Allah kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran thayyiban mubaraka. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina minal ulama'il 'amilin wal mukhlasin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhayr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, karena biasanya kita udah masuk bulan-bulan ini selalu menginstruksikan penyelenggaraan haul karena kondisi begini, ya, kondisi yang masih mengkhawatirkan. Saya tetap ya majlis kita bikin haul, cuman nggak kayak tahun-tahun lalu. Kebetulan ya saya lihat kalender Jumadil Akhir beliau meninggal, hitungan kalender Islam Jumadil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Hadirin jamaah, kertas lembaran yang dibagikan mohon diamalkan ya, dalam kondisi kita yang penuh kekhawatiran, kecemasan ya, untuk membentengi diri kita agar terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu diajarkan dari Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali untuk ya mengamalkan ayat kursi. Awalnya mengamalkan ayat kursi sebelum membaca doa tersebut. Kata Nabi, kalau kau ingin hajat kau tercapai, bacalah ayat kursi. Setelah kita mau bacanya pada sholat, mau tidur, lagi santai dalam keadaan bersih, berwudu, ya kita baca hajat kita, ya mudah-mudahan dikabul, ya. Lalu kata Nabi, dan ucapkanlah ini doa, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hayyu ya Qayyum, yang Maha hidup, ya, dan lagi Maha berdiri sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Birahmatika, dengan rahmat-Mu lah, astaghitsu, aku mohon perlindungan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku. Kita minta diperbaiki keadaan kita, ya. Wa farrij hammi, dan lapangkanlah
atau lepaskanlah ya kekhawatiranku, kecemasanku. Lalu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, membuka ya hal-hal yang membuat kita ini cemas, dan Allah lapangkan segala kesulitan kita. Dan yang terakhir, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Ya, apalagi dalam kondisi meriang, takut si COVID, ya, lagi meriang takut si COVID, jangan COVID nih gua nih, jangan, ya, kan emang gitu katanya, meriang, batuk, pilek, ya, panas dan lain-lain. Tetap kita berikhtiar berobat dan mengamalkan doa atau wiridan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ilmu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membaca kitab Muqaddimah Mukasyafatus Saja, sarah dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab aku mengarang diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillah di dalam karangan-karangan kitab ulama itu ada ya hal yang ditakdirkan. Yaitu apa yang ditakdirkan? U'allifu Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditakdirkan dibuang. U'allifu, aku mengarang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha min ibadihi li ada'i afdalit ta'at. Syekh Nawawi